Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, setelah Leny Zoro didatangkan di Old Trafford, sudah here we go, ya belum resmi tapi sudah here we go. Pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang akan hadir lagi di Old Trafford? Here we go selanjutnya untuk posisi center back ini siapa? Ada dua nama yang juga sedang didekati secara intensif oleh Manchester United, ada Jarrad Branthwaite dan juga ada Matthijs de Ligt. Akankah salah satunya akan hadir di Old Trafford atau justru Manchester United mengalihkan ke posisi lain? Ini juga bisa. Tapi menurut gue secara ideal Manchester United memang harus mendatangkan satu center back lagi. Posisi lini belakang dari Manchester United menurut gue musim lalu ini menjadi titik lemah ya. Titik lemah selain ada gangguan cedera, tapi bagaimana Manchester United juga ketika bermain dengan pemain yang inti ya musim lalu walaupun tidak sering, ternyata lini belakangnya kropos. Manchester United ada permasalahan teknis dan juga masalah karakter. Nah, dari situ gue pikir memang butuh dilakukan perbaikan dengan mendatangkan pemain baru, terutama di posisi center back. Manchester United sudah kehilangan Rafael Varane. Manchester United sudah memperpanjang kontrak dari Jonny Evans. Kabarnya Manchester United baru bisa mendatangkan pemain baru ya di posisi center back ini setelah Leny Zoro here we go adalah dengan melepas salah satu pemain center back. Nah, kali ini Manchester United ada Lisandro Martinez yang menurut gue tidak mungkin akan dilepas. Jonny Evans baru saja diperpanjang kontraknya, sudah disepakati. Nah, ada dua nama nih ya, Harry Maguire dan juga Victor Lindelof, di mana dari kabar yang gue dapatkan Victor Lindelof nih yang paling memungkinkan untuk dilepas oleh Manchester United, dan menurut gue memang seperti itu harusnya. Jadi nampaknya pendekatan kepada atau langkah selanjutnya ya untuk Jarrad Branthwaite ataupun juga Matthijs de Ligt akan tergantung dari pemain yang dilepas oleh Manchester United. Jika sudah ada kepastian, baru mereka akan bergerak lebih lanjut. Nah, kalau melihat dari sisi teknis, siapa nih yang punya peluang untuk didatangkan? Leny Zoro, kalau gue lihat dari heatmaps-nya, ternyata lebih sering bermain di posisi center back sebelah kanan. Pemain ini masih muda, 18 tahun, tentu saja masih sangat mungkin bisa dikembangkan. Kalau seandainya dimodifikasi menjadi center back sebelah kiri, itu juga merupakan sebuah kemungkinan. Walaupun menurut gue saat ini sekali lagi ya, posisi terbaiknya adalah center back sebelah kanan. Nah, dari situ gue melihat secara teknis ya, peluang lebih besar untuk mendatangkan pemain baru untuk posisi center back ada pada Jarrad Branthwaite. Kenapa? Karena Jarrad Branthwaite tipikalnya berbeda. Dia bisa bermain lebih di center back sebelah kiri. Itu nomor satu. Nomor dua, ya Jarrad Branthwaite sudah pernah bekerja sama dengan asisten manajer Manchester United yang baru, yaitu adalah Ruud van Nistelrooy. Jadi menurut gue dari sisi teknis tampaknya Jarrad Branthwaite nih. Namun, ya ini ada namunnya. Bagaimana memang situasi negosiasi dengan Everton ini tidak mulus-mulus saja. Everton masih ngotot dengan angka yang cukup tinggi nih. Mereka menilai bahwa ya Jarrad Branthwaite angkanya harus bisa seperti kayak Harry Maguire ya ketika ditembus oleh Manchester United dari Leicester. Angkanya mendekati atau sekitar 80 jutaan. Sehingga Everton masih bersikuku dengan angka 65-70 juta. Manchester United terakhir di angka 50-an juta masih ditolak oleh Everton. Kabarnya juga Manchester United akan melayangkan tawaran ketiga yang disebutkan ini akan menjadi tawaran terakhir untuk Jarrad Branthwaite. Nah, tawarannya akan seperti apa? Menurut gue secara ringan amatiran untuk mendekati angka 65-70 nampaknya berat. Mungkin bisa dengan struktur pembayaran. Nah, ini juga jadi tantangan lagi, apakah struktur pembayarannya bisa diterima oleh Everton? Itu juga menjadi tanda tanya. Sehingga gue prediksi sih ya, ini secara ringan amatiran, tawaran ketiga dari Manchester United nanti angkanya akan mendekati ke 65 jutaan. Mungkin 60-65 juta, bisa dengan add-ons, bisa dengan struktur pembayaran yang memungkinkan ya, kurang lebih seperti itu. Dengan ya kemungkinan sih masih akan ada negosiasi lah dengan Everton. Itu nomor satu.
Nomor 2, tadi dari sisi teknis, Jared Brandtwaite. Gue bahas sedikit tentang poin negosiasi, dan dari poin negosiasi nomor 2 justru yang paling memungkinkan adalah Matthijs de Ligt. Kenapa? Karena ya sudah sepakat sang pemain, Bayern Munchen juga sedang menegosiasikan struktur pembayaran dengan Manchester United, sehingga nampaknya lebih lancar nih. Tapi berbeda dengan Jared Brandtwaite, posisi dari Matthijs de Ligt ini seperti menumpuk dengan Leny Yoro ada di center back sebelah kanan. Bahkan kalau melihat center back sebelah kanan dari pemain Manchester United yang saat ini berada, ya Harry Maguire bisa bermain di center back sebelah kanan. Ini posisi yang cukup sering dimainkan setelah Erik ten Hag datang ke Old Trafford. Sebelumnya Harry Maguire cukup sering juga bermain di center back sebelah kiri. Musim kemarin juga beberapa kali Harry Maguire bermain di center back sebelah kiri, dan menurut gue dia tampil cukup bagus. Nah, di sini permasalahannya atau situasinya. Ketika Matthijs de Ligt datang, menurut gue ya Harry Maguire kemungkinan akan geser nih ya, ke posisi center back sebelah kiri, yang semoga saat ini dia sudah lebih nyaman dibandingkan 2 atau 3 musim yang lalu. Nah, balik lagi nih ke situasinya. Peluang siapa yang paling besar untuk mendatangkan atau untuk didatangkan ke Old Trafford selanjutnya setelah Leny Yoro? Tadi sudah gue berikan analisa secara ringan amatiran yang dari sisi teknis dan juga dari sisi negosiasi. Dari kedua hal tersebut, menurut gue secara ringan amatiran, gue melihat Jared Brandtwaite. Jared Brandtwaite inilah yang menjadi target utama selanjutnya dari Manchester United. Kalau Jared Brandtwaite lepas, baru ke Matthijs de Ligt, dengan konsekuensi akan mengadakan modifikasi ya terkait dengan mungkin posisi Leny Yoro yang 18 tahun mungkin masih bisa di setel untuk posisi sebelah kiri dan lain-lain, itu bisa saja terjadi. Ataupun juga Harry Maguire seperti yang gue katakan. Tapi balik lagi, gue menilai memang Manchester United ini juga alasan kenapa kok negosiasi dengan Matthijs de Ligt, ini asumsi dari gue ya secara ringan amatiran, kenapa kok negosiasi dengan Matthijs de Ligt kok agak terhambat ya, padahal segala sesuatunya nampaknya sudah lampu hijau. Karena menurut gue memang Manchester United menunggu Leny Yoro dulu, lalu setelahnya ya Jared Brandtwaite. Menurut gue seperti itu. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Kira-kira nih ya, prediksinya setelah Leny Yoro, akankah Jared Brandtwaite atau Matthijs de Ligt, atau justru tidak mendatangkan center back baru? Itu juga merupakan sebuah kemungkinan. Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.